Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa live Zoom meeting untuk melanjutkan kajian bahasa Arab kita setiap Selasa malam. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya, dan saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa hadir karena sakit, semoga segera disembuhkan penyakitnya, dan bila ada halangan semoga dimudahkan urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai saya absen dulu. Yang pertama Bu Zulaiha, yang kedua Bu Aminah, yang ketiga Bu Trimurtini, yang keempat Bu Puang Marifat, yang kelima Pak Saifuddin, yang keenam Bu Syuaibah. Baik. Pada malam hari ini kita akan memulai tema kita yaitu di bab 4 ya. Setelah pekan lalu kita telah menyelesaikan bab ketiga ya, di mana bab ketiga itu adalah bab tentang isim mudzakkar muannas. Nah, di bab keempat ini kita akan mempelajari isim dari segi jumlah bilangannya, yaitu ada 3 kategori. Yang pertama mufrad, yang kedua tasniyah atau musanna, yang ketiga jamak. Ini dari segi jumlahnya. Jadi kalau isim misalkan benda, misalkan kitabun, 1 kitab, bagaimana kalau 2 kitab, bagaimana kalau 3 kitab. Nah itu
Pembahasannya insya Allah akan dibahas pada bab 4 ini. Untuk di buku Manhaji itu ada di halaman 32 ya, ada di halaman 32. Silakan dibuka yang sudah punya buku, ada di halaman 32 ya. Ini Anas baru gabung ya. Yang belum punya buku silakan lihat di slide ya. Halaman 32 di bagian atas itu al-babur rabi', bab keempat, al-mufradu wa tasniyatu wal jam'u. Ya, jadi ada 3 kategori isim yang termasuk pada jumlah bilangannya ya, jumlah benda atau isim itu. Yang pertama mufrad. Mufrad ini tunggal ya, jumlahnya 1. Jadi apabila ada isim, benda atau benda mati, benda hidup, termasuk manusia ya. Apabila jumlahnya 1 itu disebutnya mufrad. Apabila ada isim yang jumlahnya 2, maka disebutnya tasniyah atau musanna ya. Dan apabila jumlahnya 3 lebih, ya, 3 kemudian seterusnya 4, 5 sampai tak terhingga, itu disebutnya jamak. Mufrad adalah isim yang bermakna tunggal, ya, bermakna 1. Contohnya muslimun, 1 orang muslim. Tasniyah adalah isim yang bermakna 2, ya, jumlahnya 2. Contohnya muslimani, 2 orang muslim. Jama adalah isim yang bermakna banyak, 3 lebih ya, plus. Contohnya muslimuna, orang-orang muslim laki-laki. Muslimatun, ini wanita-wanita muslimah. Nah, nanti jamak ini ada 3 ya, ada 3 jenis, tetapi di bab ini hanya dibahas 2, yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Wah, adapun yang ketiga jamak taksir itu belum dibahas di bab 4 ini. Perhatikan di halaman 32 bagian 2 bagian bawah. Ya, ini saya bagi slide-nya bagi 2 biar lebih besar ya. Keterangan tambahan untuk mufrad ya. Mufrad itu adalah bermakna tunggal ya, secara lafaz bermakna tunggal. Kemudian secara tanda itu tidak berakhiran. Nah, perhatikan ini ya. Jadi setiap isim mufrad dikatakan isim itu mufrad bermakna tunggal apabila tidak berakhiran. Jadi kalimatnya akhirannya itu bukan ani. Yang pertama. Apa maksudnya ani? Jadi akhir kalimatnya bukan huruf nun, sebelumnya alif ya. Nunnya kasroh, alifnya sukun. Nah, jadi kalau ada kalimat yang bukan akhirannya alif dengan nun, alifnya sukun dan nunnya kasroh, maka dia termasuk mufrad. Atau aini, nah, aini. Maksudnya apa? Apabila kalimat isim tidak diakhiri dengan iya sukun sebelumnya berharokat fathah
dan akhirnya nun berharokat sukun. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga tidak berakhiran una, yaitu waw dengan nun. Wawnya sukun, nunnya fathah. Kemudian yang ketiga ina, yaitu tidak berakhiran, kalimat isim tidak berakhiran ia sukun, sebelum ia sukunnya kasroh, dan nunnya fathah. Kemudian yang keempat atun. Setiap kalimat isim yang tidak berakhiran alif sukun, sebelumnya fathah, dan terakhirnya tak taknis berharokat tak taknis berharokat tanwin dhammah, ya. Dan yang terakhir kalimat isim tidak berakhiran atin, yaitu alif sukun sebelumnya fathah dan huruf ta berharokat tanwin kasroh, seperti itu. Nah, apabila kalimat isim tidak berakhiran ani, aini, una, ina, dan atun atau atin, maka itu disebutnya isim mufrad. Contohnya muslimun. Perhatikan, di huruf terakhirnya mun, mim ya. Jadi kata muslim, huruf terakhirnya mim. Mimnya berharokat tanwin dhammah, mun. Nah, perhatikan, itu tidak ada alif dengan nun, ani, atau tidak ada ia dengan nun, aini, atau tidak ada waw dengan nun, una, atau tidak ada ia dengan nun, ina, atau tidak ada atun, ya alif dengan ta, atau atin. Jadi muslimun. Jadi tidak ada ani, aini, una, ina, atun, dan atin, nggak ada. Begitu juga mukminun, kemudian faizun, salihun, sajidun. Nah, kalimat-kalimat ini itu bermakna mufrad. Artinya muslim, satu orang muslim. Mukmin, satu orang mukmin. Faizun, satu orang yang sukses. Salihun, satu orang yang soleh. Sajidun, satu orang yang bersujud. Assalamualaikum Ustadz. Maaf terlambat Ustadz. Waalaikumsalam. Gak apa, Bu, silakan. Antrian bikin KTP elektrik Ustadz kita. Oh iya. Silakan bergabung, Bu. Ya, terima kasih. Iya. Baik, sebelum dilanjutkan, adakah pertanyaan atau yang mau disampaikan untuk isim mufrad ini? Baik. Kemudian yang kedua, isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Isim tasniyah adalah secara makna mengandung makna dua jumlahnya. Dan berakhiran ani atau aini. Nah, jadi ani atau aini. Contohnya muslimani. Perhatikan. Ya. Terakhirnya itu ada alif dengan nun. Itu ani. Kemudian muslimaini. Terakhirnya ia sukun dengan nun kasroh. Itu aini. Jadi muslimaini. Jadi kalau ada muslimani, muslimaini, yang terakhirnya ani, aini, itu adalah isim tasniyah atau musanna. Nah, jadi mufradnya muslimun, tasniyahnya muslimani atau muslimaini. Mufradnya mukmin, maka mukminani, mukminaini. Gitu. Itu musannanya. Mufradnya faizun, tasniyahnya faizani atau faizaini. Mufradnya salihun, tasniyahnya salihani, salihaini. Mufradnya sajidun, tasniyah atau musannanya sajidani, sajidaini. Itu untuk tasniyah. Jadi tambahannya
ani atau aini. Atau juga bisa disimpulkan begini, kalau mau merubah kalimat mufrad kepada tasniyah, maka tinggal ditambahkan alif dengan nun atau iya dengan nun. Gitu ya. Misalkan kitabun, jadi kita, kalau tasniyahnya bagaimana? Kitabun jadi, ada yang tahu? Kitabani. Kitabani atau kitabaini. Oke. Qalamun jadi tasniyahnya Qalamani. ya qalamani atau qalamaini seperti itu ya. Babun, babani, babaini seperti itu dan sejenisnya ya. Jadi itu cara menentukan atau mengetahui mana isim mufrad, mana isim tasniyah atau musanna, begitu juga cara merubahnya ya. Jadi tinggal dilihat apakah ada akhiran ani atau aini itu untuk mengetahui musanna atau mufrad, atau kalau mau merubah dari mufrad ke musanna tinggal tambah ani alif dengan nun atau iya dengan nun. Baik. Kemudian yang ketiga jamak. Ustaz, berarti ini tasnya ini untuk muzakkar ya, bukan untuk muannas ya? Oh, baik. Untuk tasniyah ini berlaku untuk mudzakkar dan muannas. Muslimani. Ya, walaupun di sini contohnya mudzakkar semuanya. Jadi muslimatun, muslimatani, muslimataini seperti itu. Mu'minatun, mu'minatani, mu'minataini. Jadi tasniyah ini berlaku untuk isim mudzakkar dan muannas. Ya. Tapi contohnya muzakkar ya. Nah, kalau contohnya di buku ini mudzakkar semua. Tapi sebenarnya berlaku untuk mudzakkar dan muannas. Nah, baru kalau di jama', nah di jama' ini ada dua di sini yang disebutkan jama' mudzakkar salim dan jama' muannas salim. Maka kalau jama' mudzakkar salim hanya berlaku untuk isim yang mudzakkar. Dan dikatakan salim ini adalah untuk manusia, ya, untuk manusia. Begitu juga jama' muannas salim. Ini untuk manusia. Karena nanti untuk benda mati atau makhluk yang lainnya selain manusia, terutama benda mati, itu nanti jamaknya jamak taksir. Jadi kalau manusia laki-laki itu nanti jamak mudzakkar salim ya kalau dijamakkan. Kalau manusia yang perempuan, jenis perempuan, muannas, maka kalau dijamakkan menjadi jamak muannas salim. Alhamdulillah. Baik. Kita perhatikan untuk jamak mudzakkar salim adalah bermakna laki-laki banyak. Jadi kalau dikatakan jamak mudzakkar salim itu secara bilangan 3 lebih. Dan berakhiran una atau ina ya. Maksudnya apa? Wawu dengan nun atau iya dengan nun. Muslimuna atau muslimina. Perhatikan. Tunggalnya muslimun. Tasniyahnya muslimani atau muslimaini. Jamak mudzakkar salimnya muslimuna, muslimina. Nah, perhatikan ya. Ini ada sedikit perbedaan sedikit ya, tipis ya. Di jamak mudzakkar salim dengan tasniyah yaitu muslimaini dengan muslimina. Nah, di situ ya perbedaannya. Jadi kalau tasniyah itu aini, tapi kalau mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim ina. Nah, ya. Makanya una dengan ina ya. Maksudnya di situ. Jadi maksudnya aini itu muslimaini, aini itu. Yang maksudnya ina itu muslimina gitu. Mina seperti itu. Itu perbedaan harokatnya ya. Jadi kalau fathah muslima ini itu musanna tasniyah. Kalau muslimina pakai kasroh itu jamak mudzakkar salim. Sama, yang lain juga mukminun, mukminuna,
mu'minina. Nah, makanya ini perhatikan. Jangan sampai suka dibaca panjang kalau mufrad muslim, ya, muslimun. Nah, itu satu tunggal. Tapi kalau tunggal dibaca panjang muslimun jadinya jamak gitu. Mukminun, nah itu pendek berarti tunggal. Tapi kalau dibaca mukminun, nah itu berarti panjang, itu jamak mudzakkar salim. Nah, ini fungsinya nanti kalau kita belajar imla dan khot ya, maka harus benar-benar diperhatikan cara baca yang mengimla, apa dibaca panjang, baca pendek, itu nanti menentukan cara penulisan. Dhahabal muslimu ila Jakarta. Dhahabal muslimun ila Jakarta. Nah, itu beda cara penulisannya ya. Kemudian jama mudzakkar jama muannas salim itu akhirnya atun sama atin, muslimatun atau muslimatin. Perhatikan akhirnya alif sukun sebelumnya fathah dan ta tanwin domah tun atau tin. Nah, muslimatun muslimatin. Nah, ini juga perhatikan kalau kita kan muslimatun, ini tunggalnya kan muslimatun. Nah, itu pakai tamar butoh. Jadi habis mim itu langsung tamar butoh muslimatun. Tapi kalau jamaknya muslimatun. Nah, makanya yang penting dalam bahasa Arab itu cara baca panjang pendek itu harus benar-benar tepat ya. Karena kalau panjang dibaca pendek itu bisa merubah dari jamak jadi mufrad. Asalnya muslimatun tapi dibaca muslimah atau muslimatun. Nah, jadi tunggal gitu ya. Makanya kita harus benar-benar baca panjang pendeknya dalam bahasa Arab itu harus tepat, apalagi dalam Al-Qur'an ya, itu bisa merubah makna. Itu ada beberapa saya pernah tegur, ada yang jadi imam baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah, itu ahadnya benar. Allahus samad benar. Lam yalid wa lam yulad benar. Pas ayat keempat dia baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Pakai ain dia. Kan pakai hamzah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu beda. Ahad pakai hamzah itu tunggal artinya. Tapi kalau ahad pakai ain artinya janji. Jadi berubah. Gitu. Maka harus diperhatikan cara baca panjang pendek termasuk harokat. Sama dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain ya, jangan dibaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi berubah hamzah, maknanya beda nanti ya. Nah, ini jama mudzakkar salim dan muannas salim ya. Mukminun jadi muannasnya mukminatun jadi mukminatun. Mukminatin tunggalnya mukminatun. Nah, gitu. Faizun itu mudzakkar, muannasnya faizah. Faizatun. Maka jamaknya faizatun. Faizatin seperti itu. Solihun ini mudzakkar, muannasnya solihatun. Maka musannanya solihatani, solihataini, jamu muannas salimnya solihatun, solihatin gitu. Sajidun ini mudzakkar, muannasnya sajidatun, sajidatun. Nah, musannanya tasniahnya sajidatani atau sajidataini. Maka jamak muannas salimnya sajidatun, sajidatin seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, bisa dipahami? Insya Allah. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan.
sebelum nanti kita praktek. Ini baru teori ya. Jadi semakin ke sini, dari mulai bab 4 ini ke 5 ke sana nanti akan mulai banyak teori, baru praktek. Kalau di bab awal-awal, bab 1, bab 2, bab 3 banyak praktek. Karena teorinya nggak terlalu banyak. Baik, semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang mau nanya boleh Insyaallah. chat ya di kolom chat atau WA ya boleh. Selanjutnya di halaman 33 ya, ini adalah praktek ya. Praktek menentukan isim mufrad dan isim tasniyah. Di halaman 33 ini ada beberapa ayat yang dikutip sebagai contoh. Ya. Saya pindahkan ke kita mulai dari mufrad dulu ya, ada 3 ayat. Begitu juga tasnya ada 3 ayat, maka kita pisahkan, kita bahas mufrad dulu ya. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 29, penggalan ayatnya kita bacakan ya. Saya bacakan, nanti mohon diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasawwahunna sab'a samawat Fasawhun sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. wa huwa bikulli syai'in alim. Itu surat Al-Baqarah ayat 29. Sekarang surat Taubah ayat 120. Kutiba lahum bihi amalun salih. Kutiba lahum bihi amalun salih. Amalun salih itu Amalun salih. kemudian selanjutnya surat At-Tariq ayat 4. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nafsil itu sinnya Sil tanwin kasroh ketemu lam itu idgham bila guna. Nafsil. Jadi jangan dibaca nafsin. Kalau nafsin nanti idhar. Nafsil lam. Oke, terima kasih. Itu adalah 3 ayat contoh untuk isim mufrad. Maksudnya pada 3 ayat ini ada isim mufrad. Ya, yang pertama di penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 29 ada kata alimun. Nah, ini yang diwarnai merah ya, alimun. Maka kata alimun, perhatikan huruf terakhirnya mim berharokat tanwin dhamma ya. Ini tidak ada ani atau aini atau atun atau atin atau una atau ina. Jadi maka ini disebutnya isim mufrad. Kemudian juga di ayat yang kedua, penggalan ayat 120 surat At-Taubah, ada kata salihun. Ya, kata salihun. Perhatikan terakhirnya hun, pendek ya. Jadi kalau dibaca huna salihun, kalau dibaca panjang hunnya jadinya jamak mudzakkar salim. Nah itu. Makanya ini baca pendek. Amalun salih. Nah, kalau diberhentikan, diwakafkan, maka dimatikan huruf haknya. Kalau kalau diwasolkan amalun salihun. Nah, tergantung setelahnya apa ya. Salihun. Pendek. Kemudian di ayat yang ketiga, ayat keempat surat At-Tariq.
kata hafizun. Ya, ini zunnya pendek ya. Jangan dibaca panjang. Hafizun. Nah, kalau dibaca panjang, Hafizun. jadinya jamak mudzakkar salim. Seperti itu. Baik. Nah, ini yang hadir semakin bertambah malam ini. Siapa lagi yang belum terabsen? Ada Bagus. Oke. Baik. Kita mulai diskusi ya. Siap-siap yang mau diskusi silahkan nanti buka mic-nya. Yang mau mustami nanti jawabannya di chat. Oke, kita mulai dari ayat pertama itu surat Al-Baqarah ayat 29 dari kalimat fasawwahunna sampai wa huwa bikulli syai'in alim. Silahkan dihitung berapa jumlah suku katanya dulu ya. Dihitung dulu. Yang mustami boleh jawab di chat berapa. Yang mau diskusi boleh buka mic jawab langsung boleh. Silakan. Silakan. Yang sudah punya jawabannya Mustami di chat, yang mau buka mic langsung boleh. Bu Siti Kartika masih sakit ya? Ya Ustadz, masih sakit. Keluar kota apa nggak salah tadi. Oh, keluar kota ya. Baik. Ya, sudah ada yang jawab di chat. Oke, Bu Tri 10. Bu Suaibah 10. Oke. Ada lagi silakan. 11, Ustaz. Bu Aminah 11. berapa? 11. Bu Aminah 11. Baik. Yang lain silakan. Masih ada waktu. Mau menjawab di chat atau menjawab buka mic boleh. Ada lagi yang jawab nih. 11. Bagus 11. 5, Siapa tadi yang buka mic 11? 6, 7, Anas atau Pak Saipudin? Udin. Pak Saipudin. Baik, terima kasih Pak Saipudin. Ya, jawabannya. Baik, ada lagi? 10. 10, Bu Almiati 10. Baik, ya. Jadi jawabannya antara 10 dengan 11, ya. Kita lihat, mari kita sama-sama diskusikan, kita bahas. Yang pertama kata fasawwahunna. Baik, fasawwahunna. Baik, kita mulai siapa nih yang tadi hadir pertama? Bu Zulaiha, apakah mau diskusi? Baik, oke, gini. Sekarang jawabannya di chat aja ya. Jadi silakan semuanya dijawab di chat. Kata fasawwahunna ada berapa suku kata? Silakan. Jawabannya di chat. Ini caranya ngecek gimana? 3, Ustaz. Oh, Pak Saipudin belum bisa di chatnya. 3, Ustaz. Pak Saipudin 3, 3. Ustaz. Baik, terima kasih. Bu 3. Aminah 3. Siapa lagi? Iya. Pak Agus 3. Baik. Bu Tri 3. Baik. Resmi 3. Ya, kita bahas ya. Jadi fasawwahunna ini ada 3. Ya, oke. Pak 1, Sawa 1, Huna 1, 3. Oke, betul ya. Jadi fasawwahunna ini ada 3. Fa 1, sawwa. Yang kedua, hunna yang ketiga. Oke, Bu Aminah. Kata fa ini apa nih? Pak huruf, Ustaz. Huruf. Sawwa. Sawa itu fi'il. Fi'il. Oke, hunna. Huna itu dhamir. Ya, isim, domir. Baik, terima kasih ya. Jadi,
Betul ya, pas sawwahunna itu 3 suku kata. Fa-nya huruf, sawwanya fiil, hunnanya domir isim. Terima kasih. Sekarang sab'a samawatin. Silakan. Yang Mustami jawabannya di chat ada berapa suku kata? Yang mau buka mic silakan. Sab'a samawat berapa suku kata? Sab'a satu sama Bawa satu, dua. dua sama Aminah berapa? dua Ustaz. Sabah satu sama awak dua. Jadi dua suka kata. Bu Aminah 2, Bu Armiati 2, Bu Tri di chat 2. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Pak Agus 2. Oke. Ya. Betul ya, jawabannya 2. Jadi saba'a itu satu suku kata, samawat Sama satu suku kata. Oke. Saba'a. Nah, yang Mustami boleh jawab di chat itu kalimat isim atau fi'il. Silakan. Yang mau buka mic silakan jawab. Sab'a ini isim atau fi'il? Oh, suaranya begitu. sab'a isim ya Ustaz. Bu Armiati isim. Kenapa isim? Mustami boleh jawab di chat, misalkan isim atau fi'il, ditambahkan tandanya boleh. Silahkan. Bu Aminah, sab'a. Sabah isim idafah pada samawat. Isim Oh, iya. idhofah kepada samawat. Bu Samawat. Suaibah isim karena idhofah. Bagus, terima kasih. Ya betul ya. Jadi sab'a ini isim, tanda Idhofah isimnya kepada samawat. idhofah, ya, mudhof kepada kata samawat. Kata samawatnya apa nih? Isim atau fi'il? Yang Mustami boleh di chat, yang mau buka mic Samawat. silakan. Sab'anya kan isim, samawatnya Isim. isim atau fi'il? Isim Ustaz. Isim Isimnya. Kenapa itu. isim? Isim Isim, Ustaz. isim. Kenapa isim? Tanwin. Ada tanwin ya. Pokoknya Ada tanwin setiap ya. kalimat ada Sawatin. tanwin itu pasti isim. Nah, di sini selain tanwin itu tanda isimnya mudhof ya, mudhof ilaihi ya. Nah, karena mudhof ilaihinya di sini nggak pakai alif lam, maka sebagai tanda mudhof ilaihinya di akhirnya tanwin kasroh. Ya, itu sebagai tanda majrur ya. Jadi yang namanya mudhof ilaihi itu majrur. Majrurnya kalau pakai alif lam kasroh, kalau nggak pakai alif lam tanwin kasroh. Seperti itu. Kasrah. Nah, oke, saya mau tanya nih. Kata samawatin. Oke, kata samawatin. Baik yang mustami nanti jawabnya di chat, yang mau buka mic silakan. Ini isim apa? Mufrad, tasnya atau jama? Samawatin. Jamak, jamak. Jama apa, Bu? Jamak mu'annas salim ya. Jama muannas salim, Bu Suaibah jama. Oke ya. Betul, jama muannas salim. Kenapa apa tandanya Bu Aminah? Atin. Ada atin ya. Jadi terakhirnya perhatikan ada alif, ini sukun, sebelumnya fathah wa ya, sama wa. Ini maksudnya atin tuh di sini atin. Nah, terakhirnya takasro. Ini adalah eh, isim jama muannas salim. Baik, terima kasih. Sekarang lanjut ke kalimat wa huwa bikulli. Oke, silakan dihitung ada berapa suku kata. Yang Mustami jawab di Wah, chat, yang satu, mau dua. buka mic silakan. Ada berapa? Wa huwa bikulli. Oke, sudah ada yang jawab di chat. Bagus 4, Putri 5. Oke. 5. 5 Ustaz. 4, tidak 4 Ustaz. Wah, Nah, satu, Bu Aminah dua. 4. Bu Armiati? Wahwa 5. bikulli. Oke. Jawabannya ada 4. Ya. Silakan.
Bu Aminah. Yang pertama apa, Bu? Wow, huruf. Oh ya, Pak Syafudin boleh kalau mau jawab. Wa huwa bikulli. Yang pertama apa? Huruf. Huruf. Yang Wa kedua? huruf, wa huruf, wa isim. Iya. Iya, wa-nya huruf, huwa-nya isim, domir. Kemudian yang ketiga? Huruf, Kuli. Huruf kuli apa? isim. Kuli isim. B-nya huruf ya. Huruf jer. Kullinya ini isim. Isim. Oke. Kulli. Kenapa isim? Karena ada cer. Ada huruf huruf cer. jer, betul. Ada huruf Oke. B-nya, apa huruf Bi, jar bi ya? kuli. Iya, ada huruf Sambung. jer B, otomatis isim. Terus Jer. selain huruf jer, ada tanda isim lain nggak? Kulli. Idhofah ke syai'in, Ustaz. Betul. Terima kasih Bu Zuleha. Jadi kulli ini tanda isimnya ada dua ya, huruf jer, bi, kemudian idofah kepada syai'in. Nah, jadi wa huwa bi kulli ini empat Maksudnya suku. kalau musim Wa, kemudian huwa, bi, di sama atas itu kulli. Ya. Yang meja. terakhir, syai'in alim. Ini dua suku kata. Syai'in itu isim karena diakhiri tanwin Maksudnya dan dia mudhof ilaihi. Ini sama dengan samawatin ya. Karena mudhof ilaihinya nggak pakai alif lam, maka tanwin kasroh. Alimun. Nah, ini adalah sebagai isim juga karena diakhiri dengan Tanwin. Oke. Jadi jumlahnya ada berapa? Pak 1, Sawa 2, Hunna 3, Sab'a 4, Samawat 5, Wa 11. 6, Huwa 7, Bi 8, Kulli 9, Syai'in 10, Alim 11. 11. Saya Ya, benar. jadi jawabannya 11. Yang 10 kurang 1. Di mana tuh kurangnya? Hunna. Hunna. Kenapa hunna? Nah, perhatikan, saya kasih jawaban yang lebih rincinya. Perhatikan. Nah, di sini fa-nya adalah huruf athof. Ya, kemudian sawanya ini fi'il madhi, hunnanya dhamir muttasil, sab'a isim mudhaf, samawatin isim mudhaf ilaihi. Wa huruf isti'nafiyah. Nah, di sini hurufnya huruf isti'nafiyah. Huwa dhamir munfasil. Fosil. Nah, sebagai mubtada. Bikulli, bi-nya huruf jer, kullinya isim majrur dan mudhaf. Syai'in isim mudhaf ilaihi, alimun isim tanwin khobar daripada mubtada huwa. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita belajar. Nah, ini kitab gundulnya ya. Oke. Siapa yang mau baca? Bu Aminah atau Bu Aminah? Oke, Bu Aminah. Pasawahunna. Oke, silakan Bu Aminah. Fasawwahunna Itu apa makud? Enggak jelas. Ustaz. nggak jelas. Ini Apa, besar. Kalau diperbesar lagi blur. makuna ya. Makunatun min sulasi kalimatun. Oke, terima kasih. Fasawwahunna. Oke, Bu Zulaiha silakan coba baca. Makunatun min sulasi kalimatun. Fasawwahunna ini adalah mukawwanatun ya, Oh, perhatikan. mukawwanatun. Mukawwanatun min salasi kalimatin. Nah, perhatikan. Min salasi Min salasi kalimatin. Kenapa salasi bukan salasin? Salasi. Min salasi dari. Idhofah ke Idofah kemana? kalimat. Kalimat. Ya, terima kasih Bu Juleha. Jadi salasi ini idofah kepada kalimatin. Jadi cara bacanya mukawwanatun min salasi kalimatin. Seperti itu ya. Jadi mukawwanatun bukan makunah. Ini memang agak susah. Ini dari asalnya kana yakunu kaun kawana. Ini panjang ya. Jadi sampai mukawwana seperti itu.
Jadi mukawwanah ini maksudnya terbentuk ya, terbentuk atau terdiri ya. Jadi mukawwanatun min salasi kalimat. Jadi pasawwahunna ini terdiri daripada 3 kalimat. Seperti itu. Oke. Selanjutnya Bu Armiati, al-fa'u Al-fahu Harfun, hurufun. Ya, Ustaz. ya. harfun Hurufun, ataf. hurufun, huruf atofun ya Ustaz ya. Ya, terus lu baca dulu nggak apa-apa? Mabni Alal fatah. alal Fatih. fatih. Oke. Al-fa'u harfu atufin. Perhatikan ya. Al-fa'u harfu atufin. Ini Harfu idofah. Harfunya idofah kepada atufin. Harfu atufin mabniyun alal fathi. Seperti itu ya. Alal fathi. Seperti itu. alal fatih. Oke. Bu Zulaiha, Sawwa, silakan Bu. Oke, Bu Zulaiha nggak ada. Yang lain? Saya Ustaz. Oke, silakan, Bu Zulaiha. Bahwa fi'lu madin mabniyun alal fathi al muqaddaru Nah, nah. lita'adzuri. Apa itu Ustaz? Al-muqaddaru apa muqaddari? Alal fathi al muqaddari. Nah, betul. Terus Itu ragu-ragu Ustaz. lit ta'adzuri. Oh, Al-fa'ilu. berarti benar. Lita'adzuri wal fa'ilu Ya, domirun mustatirun jawazan terus. taqdiruhu huwa. Oke, Wal terus. jumlatu minal fi'li wal fa'ili ma'tufatun Ya. ala jumlatin istawa Nah, fala la, mahalu ya Ustaz. mahalla. Mahalla. Karena Fala ini la-nya mahalla. istinafiyah lil jinsi, makanya mahalla. Oh, Alaha ini. Minal i'rabi. Oke, terima kasih Bu Zulaiha. Oke. Sawwa fi'lu madin. Mabni. Nah, namanya fi'il madi itu mabni. Namanya mabni itu tetap harokatnya. Untuk menunjukkan apa harokatnya, lihat terakhirnya. Nah, di sini fi'lu madin mabnin alal fathil muqaddar li ta'addur. Nah, asalnya jadi fathah, tetapi di sini al muqaddar li ta'addur. Kenapa? Jadi ditakdirkan ta'addur karena susah. Terakhirnya ada huruf iya, ya, seperti huruf illah. Itu. Kemudian wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Ya, setiap fi'il itu ada fa'il. Nah, di sini sawwa itu fa'ilnya dhamir mustatir. Apa dhamir mustatir? Dhamir yang tidak kelihatan. Nah, gitu kan. Jawazan yang dibolehkan, takdirhu huwa. Setiap fi'il madi yang asli itu pasti fa'ilnya dhamir huwa, fa'ala, yadhabu. Ya, fa'ala, dahaba, fataha itu fa'ilnya huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Perhatikan, karena sawwa ini fi'il dan ada fa'ilnya, maka disebutnya al jumlah wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Nah, jadi sawwa itu jumlah karena di situ ada fi'il, ada fa'il. Ma'tufah dia posisinya ma'tuf. Ada jadi atof ya, ma'tuf ala jumlah istawa. Kalimat ayat sebelumnya. Fala mahalla laha minal i'rab. Secara jumlah itu tidak ada i'rabnya gitu. Tapi secara kalimat per kalimat ada i'rabnya. Tapi kalau secara jumlah tidak ada i'rabnya seperti itu. Oke, dikit lagi. Kembali ke Bu Aminah. Hunna, silakan Bu. Hunna Domir. Datun tasil mabni alal fatih. Ya. Bihal nasbi maf'ulun bih. Oke, terima kasih. Hunna dhamirun muttasilun ya. Mabniun alal fathi fi mahallin nasbin maf'ulun bihi. Jadi dhamir muttasil yang disambung. Mabni
Namanya domir itu pasti mabni harokatnya. Alal fathi karena nunnya fathah. Fi mahalin nasbi. Nah, posisinya hunna ini sebagai nasab karena maf'ul. Nah, dia sebagai objek ya. Fasawwa, sawwanya ada fi'il, ada fa'il, maka ada objeknya. Objeknya apa? Hunna. Seperti itu. Oke, lanjut. Bu Armiati, sab'a. Ba, badi, Nah, ini badi, badal. Badalun badalun, ma, min. min, Min. hunna, Heeh. mun, Terus Mansubun. muda, apa itu dah? Mansubu ya Ustaz. mansubun Wa ala, matu matun, masbihi. nasbihi al fathatu wa Ya. huwa mudhafun Oke, terima kasih. Ya, ilaihi. betul. Ya. Jadi sab'a ini badal. Nah, ini belum kita pelajari ya. Jadi ada istilah nanti dalam nahwu itu badal. Badal itu pengganti min hunna. Ya. Mansubun. Jadi ini posisinya mansub karena tandanya ada fathah wa huwa mudhaf. Oke, terakhir samawat Bu Julaiha. Mudhafun ilaihi. Saya Ustaz. Ya, silakan. Samawat. Samawati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, samawatin mudhafun ilaihi majrurun. Ingat, setiap mudhaf ilaihi itu majrur. Wa alamatu jarhi al-kasrah. Nah, kasrah di sini adalah kasrah tanwin. Baik, alhamdulillah. Untuk malam hari ini kita cukupkan dulu. Ya, insya Allah kita ketemu lagi Selasa depan. Yang hadir malam ini, terima kasih banyak ya, yang baik yang mustami atau yang ikut diskusi. Semoga yang sudah paham bisa diamalkan. Yang belum paham, kita doakan sama-sama. Semoga nanti diulang lagi rekamannya bisa dipahami. Baik, terima kasih. Mari kita tutup untuk malam hari ini dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Oke, terima kasih sama-sama. Ustaz, makasih. Ya, sama-sama. Ya. Sampai ketemu Selasa depan, insya Allah. Insya Allah.